꼬라고! 미안하다. 손 펴보라고. Pada video kali ini, kami akan menceritakan sebuah drama yang berjudul Legend of the Blue Sea. Cerita dimulai di tahun 1598 di zaman Joseon, di mana cuaca saat itu hujan badai. Air laut yang pasang sehingga membuat panik para penduduk sekitar pantai. Esok paginya, saat cuaca cerah kembali, para nelayan mendapatkan ikan-ikan yang terdampar di pinggir pantai. Saat mereka menyisir pantai, mereka terkejut karena menemukan seorang wanita dengan penampilan putri duyung yang ketakutan di dalam sebuah gua. Di sebuah perkampungan, kepala desa bernama Yan penasaran ingin melihat keberadaan putri duyung yang telah ditangkap oleh para nelayan. Dengan badan penuh luka, putri duyung ini duduk tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di tempat lain, iring-iringan wali kota baru bernama Damryung mendatangi desa tersebut. Kedatangannya dijamu oleh sang kepala desa. Sambil memberitahukan keberadaan putri duyung bernama Sehwa yang dibilang hanyalah mitos belaka. Setelah menyaksikan keberadaan putri duyung membuat Pak Damryung jadi terpana. Mengetahui kejahatannya yang mengkorupsi pajak, membuat Damryung dapat menekannya sehingga dia meminta Yan untuk melepaskan kembali putri duyung tersebut. Yang tentu membuat kepala desa jadi dongkol dan berencana untuk membunuhnya. Pak Wali Kota memandangi Sehwa yang menghampirinya, sementara Pak Tua memberitahukan bahwa jika seorang manusia memegang putri duyung, maka orang tersebut akan kehilangan ingatannya. Namun Damryung yang tidak mengetahui cerita tersebut, dia tetap memegang tangan Sehwa. Di zaman modern, seseorang yang mirip dengan Damryung bekerja sebagai teknisi, dia bernama Junje. Rupanya mereka kelompok penjahat yang kerjanya menipu orang lain dengan hipnotisnya. Aksi mereka untuk menipu Bu Jin-ok, seseorang yang tajir, dengan menyamar sebagai jaksa Junje bersama teman-temannya dapat mengibuli si korban. Dengan dibantu oleh Theo, mereka berhasil ngibuli Bu Jin-ok. Setelah berhasil melakukan aksinya, kini mereka bertiga pergi berlibur. Di dasar laut, Sehwa sedang mencari gelang gioknya, hingga para turis yang berada di kapal dapat melihat keberadaannya. Namun tak diduga, tiba-tiba ada ledakan di dasar laut yang membawa Sehwa terdampar di sebuah pulau. Tapi rupanya Sehwa terdampar di sebuah pantai di mana Junje sedang berlibur. Saat berada di atas daratan, kaki Sehwa berubah menjadi kaki manusia. Ayaya bahaya nih. Dengan bermain petak umpet, Sehwa dapat memasuki kamar hotelnya. Keberadaannya membuat Junje ketakutan. Hingga dia pun terpental karena ditendang olehnya. Awalnya Junje mencurigai Sehwa sebagai pencuri. Setelah mengikat dan memfotonya, lalu dia melaporkan hal ini kepada keamanan dan membawa Sehwa ke kantor polisi. Tak diduga di kantor polisi, Sehwa malah berulah lagi. Dia tidak mengerti ucapan polisi karena membuatnya jengkel sehingga polisi itu memarahinya.
Namun apes, dia malah ditampol hingga terpental. Atas informasi dari Namdo bahwa Sehwa memakai gelang giok asli yang bernilai sangat mahal, sehingga Junje menemuinya di kantor polisi dan membebaskan dengan hipnotisnya. Junje yang merasa bersalah mengajak Sehwa untuk pergi ke mall, namun malah menjadi tertawaan orang. Begitu juga saat mengajaknya makan, Sehwa bertingkah seperti manusia yang kesambat genderuwo. Rupanya misi Junje mendekatinya itu adalah guna mendapatkan gelang giok yang diperkirakan akan terjual sangat mahal. Setelah mendapatkan gelang tersebut, Junje pergi meninggalkannya. Hingga akhirnya Sehwa diusir dari mall tersebut karena akan tutup. Dia masih menunggu Junje menjemputnya. Namun entah mengapa, Junje tak sampai hati meninggalkan Sehwa dan kembali menjemputnya di mall yang sudah berjongkok di bawah rintik hujan. Junje mengajak Sehwa ikut dengannya. Dia mengajaknya menginap di sebuah hotel. Namun tempat itu sangat aneh baginya. Dia pun mengikuti tingkah Junje dengan memainkan saklar listrik dengan mencabut kartu hotelnya. Wah, parah ya. Dengan ekspresi wajah tidak bersalah, dia pun EGP aja lah dengan apa yang dikatakan Junje. Di bagian lain, Yoran bekerja di rumah Sohee yang juga ibunya si A. Sementara ibu Jin-ok masih kesal karena telah tertipu oleh Junje. Dia memerintahkan bodyguardnya untuk segera menangkap Junje dan kawan-kawan. Sehwa yang baru melihat laptop merasa aneh. Makhluk apa ini ya? Dia pun menganggap laptop itu sebuah celengan yang dapat dicungkil duitnya. Junje menjadi panik di saat Namdo memberitahukan jika orang-orang ibu Jin-ok kini sedang mencarinya, apalagi lokasinya telah terlacak. Dengan gerasa-gerusuh dia pun segera kabur dari tempat tersebut. Namun malang sekali, para kaki tangan ibu Jin-ok telah sampai di hotel. Lagi-lagi Junje membuat para penjaga itu ketakutan dengan memanipulasi jam waker sebagai bom waktu. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkannya untuk kabur dengan menggunakan kain gorden. Mereka terus mengejarnya dengan mencuri sepeda yang terparkir. Sampai di suatu tempat para preman itu dapat menangkap keduanya. Kekuatan super yang dimiliki Sehwa dapat membuat mereka babak belur. Karena Junje diculik, Sehwa mengejar mereka dengan sepeda dan berhasil membawa kabur Junje. Saat Junje mengajaknya ke suatu tempat, dia teringat masa lalu di mana saat masih kecil sang ibu membawanya ke tempat tersebut. Namun keberadaan mereka yang diketahui para penjahat terus mengejarnya. Hingga di suatu tebing saat mereka terpojok, Sehwa dengan tidak ragu-ragu menarik Junje untuk terjun ke laut bersamanya. Junje terdampar di suatu pulau dengan terpisah dengan Sehwa. Sekembalinya berlibur, Junje melihat Daeyong yang sedang bekerja di palet parking. Di rumah, Junje tinggal bersama Theo dan Namdo. Dalam tidurnya, Junje teringat kisah saat tenggelam di laut. Dia terbangun saat mendengar bisikan cewek yang mencintainya. 서울이 어디예요? Di laut, Sehwa menanyakan pada kelompok pemancing kemana arah kota Seoul. Mereka pun terheran mengetahui Sehwa akan berenang ke sana. Sesampainya di Seoul, dia bertemu dengan ibu-ibu Karang Taruna yang sedang beraktivitas di pinggir pantai. Dengan bantuan mereka, Sehwa akhirnya dapat sampai di kota Seoul.
Dia pun kebingungan melihat ramainya kota Seoul. 줄 테니까 얼른 골라요. 허준재 찾으려고. Dia bertemu dengan seseorang ajuma gelandangan. Singkat cerita, Sehwa disuruh datang ke gedung akuarium guna menemui Junjae. Tak bisa menahan jika melihat air, Sehwa nyemplung ke akuarium raksasa. 인어공주님은 물고기 잡아먹지 않아요. Setelah melihat keberadaan Junjae, dia bergegas untuk menemuinya. 쇼 시작도 안 했는데. Tapi aksinya membuat para petugas di gedung tersebut jadi marah dan akan menangkapnya. Saat itulah dia bertemu dengan Junjae yang tidak mengenalnya. Sehwa teringat di mana saat dia meninggalkannya di pinggir pantai setelah kabur dari kejaran penjahat. 너무 맛있는 게 많은 것 같은데요? Di bagian lain, Iljung sedang makan bersama keluarganya. Tapi dia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya di mana Junjae masih tinggal bersamanya. 준재랑 연락한 적 있나? Di dalam mobil, dia menanyakan pada supirnya Pak Nam, apakah sudah menemui Junjae? Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ternyata Sohee telah meretas pembicaraan suaminya. Rupanya Sohee bersekongkol dengan Dae-yong untuk memata-matai suami dan Junjae. Entah apa motifnya. Saat Sehwa bertemu dengan Junjae, dia tidak mengenalnya lagi. Namun dikarenakan petugas akan menangkapnya karena telah membuat onar dengan berenang di akuarium tersebut, sehingga Junjae membantunya dengan berpura-pura sebagai detektif dan membawanya pergi dari tempat itu. Lagi-lagi Sehwa merangkulnya hingga terjatuh karena terkejut mendengar kembang api saat berada di pinggir sungai Han. Setelah yakin dengan apa yang dijelaskan, akhirnya Sehwa berani menatap kembang api tersebut. 그 순서를 바꾸는 건 Sohee menyuruh Dae-yong untuk menunggu Junjae di pinggiran sungai Han. Karena sejak kecil di hari ulang tahunnya, dia pasti datang ke sana guna menemui ibu kandungnya. Kini kita tahu bahwa Sohee bukan istri pertama Iljung. Dalam perjalanan pulang, Junjae merasa ada mobil yang mengikutinya, sehingga berusaha kabur dari pantauannya. Rupanya Daryong yang menguntitnya. Sampai di suatu jalanan sempit, dia pun kehilangan jejaknya. Akhirnya Junjae mengajak Sehwa masuk ke rumahnya. Saat melihat kolam renang, lagi-lagi Sehwa hampir saja lupa diri. Namdo dan Junjae membicarakan tentang gelang giok pemberiannya. Mereka terkejut saat Sehwa memberitahukan bahwa dia memiliki banyak barang yang sama di rumahnya. Karena itulah Namdo sekarang begitu baik. 이 험난한 서울 생활을 Sejak saat itulah Sehwa berubah nama menjadi Simchung. Kedatangan si A tepat di hari ulang tahun Junjae membuat Simchung cemburu. Karena terkejut, 뭐 하는 거야? 어? 왜 이래? kakinya tertabrak alat pembersih sehingga dia loncat memeluk Junjae. Melihat Junjae menyalakan lilin pada kue ulang tahunnya, membuat Simchung langsung saja mau menerkamnya. Katro ya. Keberadaannya membuat semuanya merasa kesal. 오 마이 갓. Dan melongo dengan aksi Simchung yang langsung nyomot kue ulang tahun tanpa ada basa-basi lagi. Si A berusaha tidak terpancing emosi. Dia memberikan kue itu untuk Junjae, namun aksinya membuat Simchung jadi cemburu. Mengetahui Simchung akan tinggal bersama mereka, membuat si A jadi dongkol. Namun dengan speak-speak si Namdo dapat meredam kemarahannya. Junjae mengajak Simchung untuk masuk ke kamarnya yang berada di lantai atas. Di malam hari, Junjae merasa terganggu karena dia malah loncat-loncat dengan kasur empuknya. Ya maklum lah ya, biasa di laut kan. Esok harinya, Daryong masih penasaran dengan hilangnya Junjae di area itu.
Dia mengetuk semua rumah hingga salah seorang warga memarahinya. Merasa tersinggung karena ocehannya, Daryong membuka topi dan menghampirinya. Saat Junjae akan pulang ke rumah, dia mulai teringat kisah lalu bersama Sim Chung saat di Spanyol. Selain itu, Namdo mengingatkan agar dia jangan dulu pulang karena detektif Hong sedang menyelidiki pembunuhan di sekitar rumahnya, yang tentu polisi dapat menangkap Junjae yang memang sedang dicarinya juga. Detektif Hong mencurigai Daryong yang melakukan pembunuhan tersebut di mana ditemukan paku dan palu di sekitar rumah si korban. Di zaman Joseon, Sehwa sedang dikejar-kejar oleh pengawal ketua Yang. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Damryung. Di bagian lain, ketua Yan berselisih dengan seseorang. Hingga akhirnya ajusi itu tewas karena diracun olehnya. Damryung sebagai wali kota menyelidiki pembunuhan tersebut. Kembali ke masa kini. Seseorang dengan menggunakan jas hujan dan payung bergegas menuju rumah Junjae. Sementara Junjae menerobos barikade polisi dan langsung menemui Sim Chung yang sedang bertemu dengan pria misterius tersebut. Junjae mencurigai pria tersebut bukan polisi karena tidak memiliki walkie-talkie. Kedatangan polisi menyusul Junjae yang menerobos barikade membuat pria misterius itu langsung kabur dari hadapannya. Tapi malah polisi tidak mempermasalahkan laporan Junjae tentang pria tersebut. Mereka malah mencurigai Junjae yang tidak mau diperiksa patroli. Detektif Hong yang hampir saja menangkap Junjae, tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa timnya melihat keberadaan Daryong. Sehingga Junjae pun mengetahui jika pria tersebut adalah Daryong. Kali ini persekongkolan sang ibu dengan Daryong ini diketahui oleh Ji Hyun, bahwa ibunya yang sedang mencari tahu tentang kakak tirinya. Esok harinya, si A yang ingin bertemu dengan Junjae malah dihalang-halangi oleh Sim Chung. Sehingga terjadi dorong-dorongan pintu pagar rumah. Yang mengakibatkan si A terjatuh karena Sim Chung sengaja melepaskan tangannya. 아쉽게도 어제만 Junjae khawatir dengan Sim Chung, dia pun memberikan ponsel baru dan kartu bis untuknya. Sehingga Junjae dapat mengetahui kemana Sim Chung berjalan. Namdo dan Tae-oh protes karena Junjae mengusir Sim Chung pergi dari rumahnya. Apalagi Sim Chung memiliki barang-barang berharga peninggalan zaman Joseon. Rupanya Sim Chung menemui ibu gembel yang pernah bertemu dengannya. Dia memberikan pekerjaan pada Sim Chung sebagai sales. 없어. 그냥 회수해. Aksinya ini dikuntit oleh Junjae. Mengetahui tidak ada orang yang terima pamfletnya, Junjae pun menyuruh orang lain untuk mengambil darinya dengan memberikan upah pada mereka. 누나, 전단지 하나 주세요. 저 2장이에요. Malam itu, hari pertama turun salju. Mengetahui Sim Chung bergegas ke Menara Namsan. Dan Junjae pun bergegas untuk menyusulnya. Namun sayang, saat menyeberang jalan, Sim Chung tertabrak mobil Ji Hyun. Junjae yang tidak mengetahui jika Sim Chung mengalami kecelakaan, harap-harap cemas menunggunya. Di zaman Joseon, Sehwa diselamatkan oleh ajusi ke dalam gua. Tapi saat keluar dari gua, dia menjadi korban oleh para pengawal ketua Yan. Di bagian lain, Sim Chung dibawa ke rumah sakit. Saat akan kembali ke rumah, Junjae melihat selebaran brosur berserakan di pinggir jalan. Karena penasaran, dia pun turun dari mobil dan mengambil brosur tersebut. Saat menghubungi nomor darurat, Junjae tidak mendapatkan keterangan dari petugas karena ada beberapa kecelakaan yang terjadi di malam tersebut. Sehingga dia harus menyisir ke beberapa rumah sakit guna mencari tahu keberadaannya. Dengan susah payah, Junjae pun menemui Sim Chung yang tidak sadarkan diri. Seorang perawat melakukan cek tubuh Sim Chung.
Dia terkejut dan berteriak memanggil dokter karena suhu tubuh Sim Chung di bawah normal. Walau sudah dilakukan penanganan oleh dokter, Sim Chung tetap tidak sadarkan diri. Keadaannya ini membuat Jun Jae bersedih, karena dia akan kehilangan dirinya. Tapi tiba-tiba, mata Sim Chung terbuka dan dia pun tersadar. Dengan keahliannya dalam menipu, Jun Jae meminta kedua temannya untuk membuatkan kartu asuransi kesehatan palsu. Namun tak diduga karena kejadian tersebut membuat adik kakak ini bertemu di rumah sakit. Ji-hyun menjelaskan bahwa kecelakaan itu tidak sengaja. Alasan ini membuat Jun Jae teringat masa lalu di tahun 2006, di mana Ji-hyun menjatuhkan figura foto miliknya, dan dia hanya mengatakan tidak sengaja. 주변엔 파편들이 있었겠지. Namun karena ayahnya selalu membela adiknya, dan hal ini membuat Jun Jae pergi dari rumah. Jun Jae hanya mengingatkan bahwa Ji-hyun hanyalah anak tiri ayahnya. 네가 뭔데? 나? Tapi dia seolah-olah dianggap sebagai anak kandungnya. Rupanya pertemuan ini disaksikan oleh supir Pak Il-jung yang bernama Pak Nam. Dia pun menemui Jun Jae dan memberikan teh kesukaannya. Pak Nam memberitahukan bahwa ayahnya juga merindukannya, namun dia gengsi untuk menemuinya. Dalam kebingungannya, Namdo menceritakan pada si A bahwa menurut dokter, kondisi mental dan fisiknya tidak mungkin dapat disembuhkan. Namun dia terheran karena Sim Chung dapat pulih dengan cepat. 몸에 좋은 거 많이 먹어서 몸은 정말 튼튼하고. 어딜 봐서. Di bagian lain, kedatangan wakil pimpinan rumah sakit menegur stafnya karena melihat seorang ajuma sedang demo di depan rumah sakit. Di tempat yang sama, Sim Chung dengan kursi rodanya melihat wakil direktur yang sedang ngoceh-ngoceh. Pihak keamanan tidak mau mengusirnya dikarenakan ajuma itu menuntut pihak rumah sakit karena anaknya menjadi korban malpraktek. Sim Chung yang tidak tahan melihat kekasaran wakil direktur pada bawahannya, dia pun langsung saja menendangnya. Atas kejadian itu, wakil direktur menyidang para dokter yang menangani Sim Chung. Mereka pun terheran mengapa Sim Chung dapat melakukan hal itu sementara hasil dari ronsen tulang kakinya mengalami keretakan. Atas pembelaannya, ajuma itu berterima kasih pada Sim Chung. Ajuma menceritakan bahwa anaknya menjadi korban malpraktek di rumah sakit tersebut hingga tewas. Di rumah, Jun Jae dan kawan-kawan tidak percaya atas aksi Sim Chung dari hasil rekaman CCTV. 어쩐 건지. 근데 그나저나 어떡할? Akhirnya mereka bersepakat untuk mengerjai wakil direktur tersebut. Mereka pun berbagi tugas. Jun Jae berpura-pura akan menjadi anak pimpinan rumah sakit yang akan datang ke Korea. Sementara Teo bertugas untuk meretas semua pembicaraan telepon dan data-data dengan menyelinap ke ruangan wakil direktur. 했다잖아. 어떻게 된 거야? Karena terpojok dengan data-data rahasianya, Jun Jae meminta wakil direktur untuk meminta maaf pada ajuma dan kepala keamanan yang telah dianiayanya. 지난번엔 제가 기록지 원본입니다. Pana memberitahukan pertemuannya dengan Jun Jae, sementara Sohee masih saja meretas pembicaraan mereka. Setelah kembali dari rumah sakit, Jun Jae mengajak Sim Chung untuk bermain ski. Namun karena tidak hati-hati, Sim Chung pun ketakutan sendiri. Sehingga dia menabrak Jun Jae dan berakhir dengan saling berpelukan. 나리! Atas kematian Ajusi yang jatuh ke jurang, Damryung menangkap ketuaian termasuk dengan selirnya. Dia akhirnya menemukan Sehwa yang disekap di gudang. Kembali ke zaman sekarang, Jun Jae mengaku perasaan cintanya pada Sim Chung.
Junjae menghubungi Pak Nam, tapi rupanya dia baru saja menjadi korban kejahatan Daryong dan mengambil ponselnya. Esok harinya, Iljung menerima kabar jika supirnya kecelakaan dikarenakan mabuk. Hal itu dibantahnya karena Pak Nam tidak pernah minum alkohol. Saat Chi-hyun membenarkan ayahnya, tapi rupanya Sohee mendebat hal itu. 그때 나도 같이 가요, 여보. 그래, 그러지. 저는 이 해외 잠적한 채무자를 용의 선서. Di tempat lain, Junjae akan beraksi dengan menipu Ah Jinjo. Mereka melakukan rencana dengan mengaku sebagai pegawai pemeriksa pajak. Kali ini Sim Chung dilibatkan. Saat Junjae akan pergi, Yoran melihatnya dan kelihatannya dia seperti mengenalnya. Di rumah sakit, saat menjenguk Pak Nam, istrinya menjelaskan bahwa kecelakaan suaminya seperti korban kejahatan, tapi malah dibantah oleh Sohee. 그럴 리가 있나요? Saat Sim Chung ditinggalkan sendirian di rumah dan hanya bertugas membersihkan rumah, dia yang kepo melihat kolam renang langsung saja nyebur deh. Tapi dia lupa jika berenang dirinya akan berubah menjadi Putri Duyung. Junjae yang lupa membawa ponselnya kembali lagi ke rumah. Hingga akhirnya keduanya sama-sama terkejut. Tapi untunglah Junjae tidak memaksa untuk mendekatinya. 알았어 안 봐. Mengetahui si A bekerja di Pusat Museum Nasional membuat Junjae menemuinya. Dia penasaran setelah mendengar penemuan Gucci di museum tersebut. 흑곡 현령이었던 김담령이라는 사람. Di bagian lain, Junjae menemui psikiater dan dia dapat mengingat sosok lain dalam ingatannya di masa Joseon. Akibat Sim Chung sering menangis karena menonton drakor, kini dia banyak memiliki mutiara yang dihasilkan dari air matanya. Namdo mengetahui hal itu karena Sim Chung akan menjual mutiaranya. Karena cemburu pada si A, kini Sim Chung selalu menempel pada Junjae. Di perpustakaan, Sim Chung malah membuat berisik dan mengganggu orang lain. Junjae membaca sejarah Joseon. Dia penasaran mengapa dirinya terkait dengan kisah masa lalu tersebut. 상황. Malam itu Junjae menghubungi Pak Nam. Tapi rupanya ponsel itu telah diambil oleh Daryong. Dia meminta datang ke sekolah untuk menemuinya. Dengan tak curiga dia pun bergegas menemuinya. Setelah menemukan sesuatu di tempat itu, dia menghubungi kembali ponsel Pak Nam. Junjae mulai sadar bahwa itu merupakan jebakan untuknya. Dia hanya mendengar ponsel yang berdering tanpa mendapat jawaban dari Pak Nam. Dalam situasi genting, tiba-tiba Sim Chung menghubunginya. Hal ini membuat perhatiannya tidak fokus. Kesempatan itulah dimanfaatkan Daryong untuk menikamnya dengan kapak. Untunglah Junjae dapat melawannya. Setelah dapat melihat wajah Daryong, kini Junjae teringat kembali ke masa Joseon di mana Ajusi ini adalah sang kepala desa Yan. Karena lengah, sehingga Daryong dapat menyerangnya. Rupanya setelah dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, Junjae menghubungi Namdo untuk mengirimkan taksi ke lokasi tersebut. Dan membunyikan klakson dan lampu guna membuat Daryong terkejut dan kabur. Ternyata rencana ini berhasil dengan baik. 29-21번지. Mendengar Sim Chung butuh pertolongannya, Junjae bergegas menemuinya dan dia ingin agar Sim Chung tidak pergi kembali dari rumahnya. 안 보고 막 길 건너다가 다친 거 아니야? 너 왜 다쳤어? Namun, tiba-tiba Junjae pingsan yang menyebabkan Sim Chung sempat panik. Walaupun akhirnya dia tersadar kembali. Mereka sedang mengecek rekaman CCTV. Namun tak terlihat dengan jelas siapa orang yang tertangkap rekaman tersebut. 본 적 있어? 있어, 전단지. Junjae terkejut saat mendapatkan kabar bahwa Pak Nam berada di rumah sakit. Karena Pak Nam terakhir kali menghubungi nomornya. Di bagian lain,
Il-jung menemui dokter mata. Dia merasa penglihatannya semakin memburuk. 방법이 없어. Mereka tidak sengaja bertemu di rumah sakit. Il-jung terheran mengetahui Sim-chung kenal juga dengan Jun-jae. Saat Jun-jae keluar dari ruangan dokter, mereka pun akhirnya bertemu. 뭐 하고 다니느라고 그래? 이제 와서 그런 게 궁금하세요? Pembicaraan ayah dan anak masih tidak klop di antara mereka karena ego dari keduanya. Jun-jae tidak begitu menerima pernikahan kedua ayahnya. 내가 뭘 어쨌는데? Karena sang ayah telah meninggalkan keluarganya. Walau ayahnya telah melunak yang menyuruhnya pulang, tapi Jun-jae tidak mau kembali bahkan untuk menerima warisan dari ayahnya. Dengan rasa kecewa, tapi sang ayah tidak dapat memaksanya. Apalagi penglihatannya semakin buram saja. TV에서 봤어. 이렇게 하니까 낫던데. Sesampainya di rumah, Sim-chung berusaha menghiburnya. Dan berakhir dengan kemesraan mereka berdua. Sejak itu Sim-chung pun berdandan. Dia sudah mengenal make up dan berpenampilan tidak seperti biasanya. Si A memberikan laporan kantornya bahwa dari hasil penggalian tim arkeolog telah ditemukan rumah dan beberapa barang antik di zaman Joseon milik Damryung. Namdo rupanya sedang menarget Ah Jin-jo untuk aksi tipunya. Dia sengaja mengumpan Jun-jae dan Sim-chung untuk berpura-pura sebagai pengusaha sukses dari Dubai. 우리 청이 너 단 거 좋아하잖아. Hingga akhirnya, Ah Jin-jo terhipnotis dengan penampilan mereka dan meminta Namdo agar mereka mau makan malam di rumahnya, sekalian membicarakan rencana investasi. 방금 오신 분들. Sesampainya di rumah, Ah Jin-jo memberitahukan rencana makan malam ini. Tapi si A yang tidak percaya bahwa itu pengusaha beneran, malah mencurigai bahwa mereka adalah seorang penipu. 자, 도와주지는 못할 망정 쫓으지나 마세요. 네, 아무나 안 끼워줘서 더 들어가고 싶어하게 만들고. Jun-jae datang ke kantor si A guna melihat temuan barang-barang antik museum. Dia terperangah melihat lukisan Damryung yang wajahnya mirip dengannya. Jun-jae menjenguk kembali Pak Nam. Dia seperti ingin mengungkapkan sesuatu, namun tidak berdaya. 엄마 소식 들은 적 있으세요? Istri Pak Nam memberitahukan bahwa ibu kandung Jun-jae pernah menghubunginya setahun yang lalu. Namun dia tidak tahu di mana keberadaannya. 확장할 수 없는 곳이 더 좋다고 봅니다. Sesuai rencana, tim Jun-jae mendatangi rumah Ah Jin-jo untuk melakukan aksi penipuannya. Sementara si A sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Ternyata, rasa masakan di rumah Ah Jin-jo itu mengingatkan Jun-jae dengan masakan ibu kandungnya. Sayangnya Jun-jae tidak sampai melihat keberadaan Yoran. Theo yang memang tugasnya memantau dari depan rumah terkejut melihat kedatangan si A ke rumahnya. Akhirnya dia berusaha keras untuk mengajak si A pergi ke kafe dengan alasan dia mencintainya. Walau si A kebingungan dengan ungkapan Theo yang menyukainya. Padahal kesempatan itu dimanfaatkan Theo untuk mengirim pesan pada Namdo bahwa mereka salah sasaran karena Ah Jin-jo itu adalah ibunya si A. Hal ini membuat mereka kelabakan dan segera pergi dari rumah tersebut. 급한 일이 생겨서 그만 가봐야 될 것 같은데. 우리가 남아서. Sehingga mereka tidak bertemu dengan si A. Sesampainya di rumah, Jun-jae ngoceh-ngoceh pada Namdo karena salah menargetkan korban penipuannya. 왜 큰일 날 뻔했냐고 따지던 말? Jun-jae kebingungan karena hari itu Sim-chung tiba-tiba menghilang dari rumah, apalagi ponselnya dimatikan sehingga tidak dapat mengetahui keberadaannya. Di bagian lain, Sim-chung bertemu dengan Ji-hyun. Dia mengantarkannya ke sauna karena akan menginap di sana. Tapi rupanya, sekumpulan anak-anak sekolah mencuri tasnya yang tersimpan di loker. Hingga Jun-jae dapat mengetahui keberadaannya setelah anak-anak sekolah itu mengaktifkan ponselnya. Jun-jae dapat menangkap basah dan mengambil kembali barang-barang milik Sim-chung. Hingga Sim-chung kebingungan mengapa Jun-jae memiliki ponselnya. Dia menjelaskan
agar lebih berhati-hati lagi karena banyak manusia yang lebih jahat darinya. Karena Sim Chung tidak ingin pulang ke rumah, akhirnya Junjae menyetujuinya untuk tinggal di sauna. Saat bertemu kembali, adik kakak ini masih saja meributkan tentang ayah mereka. 나한텐 처음이었던 아버지야. 그래서 늘 잘 보이고 싶었고. Secara diam-diam, Junjae pun ikut menemani Sim Chung ke sauna. Melihat tingkah bandel tua yang berusaha mendekati Sim Chung, dengan berpura-pura Junjae menginjak pria tersebut. Di bagian lain, si A yang menyelinap masuk ke kamar Yoran dan dia melihat foto keluarga Yoran. Tapi aksinya ini kepergok dan menegurnya. Junjae ngoceh-ngoceh karena Sim Chung bermain di pinggir kolam renang. Hal itu tentu membahayakan dirinya. Di malam Natal, Junjae mendadak tertangkap oleh detektif Kim. Sementara Sim Chung yang janjian akan bertemu dengannya masih saja menunggu kedatangannya. Karena detektif Kim memborgol dan melarang Junjae menggunakan ponselnya, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Namun karena Junjae memaksa dengan wajah yang serius, akhirnya Kim mengizinkan untuk menghubungi Sim Chung dan menyuruhnya pulang. Tapi rupanya taksi yang ngetem di dekatnya adalah Daryong yang sengaja menyamar sebagai supir taksi. Menyadari dirinya terjebak dalam taksinya, Sim Chung menanyakan ajusi bertopi tersebut. Sehingga pertanyaan ini mengingatkan bahwa pria tersebut adalah Daryong. Mendengar Sim Chung sedang bersama buronan yang dicarinya, membuat detektif percaya pada ucapan Junjae sehingga mereka menyusul taksi di mana Sim Chung diculik. Di dalam taksi, Sim Chung sudah tidak sadarkan diri. Sampai tiba di rumah sakit yang sudah tidak terpakai, Daryong menghentikan mobilnya dan membawa Sim Chung ke dalam. Di TKP, Sim Chung tersadar dan mengetahui kejahatan yang akan dilakukan Daryong. Dia akan menyiramkan air pada tubuh Sim Chung agar dapat memastikan jika dia putri duyung. Mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit tersebut. Junjae dan detektif mencari ke segala penjuru ruangan. Sementara Daryong yang memiliki dendam sejak di masa Joseon, dia masih terus ingin mendapatkan putri duyung. Mengetahui Junjae datang, Daryong segera kabur dari TKP. Hal ini membuat detektif Kim jadi kesal karena tidak dapat kembali menangkapnya. Namun Sim Chung dapat diselamatkannya. Setelah kejadian itu, kini detektif bekerja sama dengan Junjae. Walau awal kedatangannya membuat kedua temannya terkejut. Dengan bukti-bukti pesan yang dikirim dari Pak Nam membuat detektif Kim kini mempercayainya bahwa Junjae hampir saja menjadi korban Daryong. Di bagian lain, Chae-hyun mengintip apa yang sedang dilakukan ibunya dengan obat-obatan yang dipegangnya. Il-jung berobat ke rumah sakit dengan ditemani oleh So-hee. Dalam diagnosisnya, dokter mata terheran mengapa penyakitnya malah bertambah memburuk. Setelah diperiksa, Il-jung duduk menunggu. Tapi tak diduga, Yoran terkejut melihat keberadaan Il-jung. Namun dia tidak mengetahui jika Il-jung tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mata Yoran berkaca-kaca melihat kemesraan Il-jung dengan So-hee. Di bagian lain, kini Sim Chung dan Junjae benar-benar menjadi pasangan kekasih. Sejak pertemuan dengan Il-jung membuat Yoran jadi murung dan mulai mabuk-mabukan. Sementara So-hee sedang membujuk pengacaranya untuk memanipulasi wasiat, di saat penglihatan Il-jung yang semakin memburuk. Dia meminta pengacara segera menandatangani surat wasiatnya yang diberikan pada dirinya dan Chae-hyun. Il-jung menyetujui isi wasiatnya. Tapi aksi penipuan para pengacara jahat ini diketahui oleh Chae-hyun. Polisi berhasil menemukan taksi yang dipakai Daryong. Sayangnya mereka tidak mendapatkan sidik jarinya. Dengan cerdas,
Junjae menyarankan polisi untuk mencari sidik jari pada tong air yang digunakan di hari sebelumnya saat mendapatkan Sim-chung. Di bagian lain, Yoran dijamret seseorang. Untunglah Sim-chung berada di lokasi sehingga dapat menangkap penjahat tersebut. Hingga Yoran berkunjung ke rumahnya. 차시아 어머니세요? 어머니가 아니고 Kedatangan Yoran ke rumah Junjae membuat si A terkejut. Mengapa Sim-chung bisa mengenalnya? Saat melihat-lihat kamar Junjae, dia terkejut melihat foto keluarga yang sama dengan yang terpajang di kamar Yoran. Mengetahui Junjae akan pulang ke rumah, dengan terburu-buru si A mengajak Yoran pulang dari rumah tersebut. Rupanya si A mengetahui jika Yoran adalah ibu kandung Junjae. Si A kasak-kusuk mencari kepastian tentang Yoran adalah ibu Junjae dengan melihat foto keluarganya. Tingkahnya ini membuat Yoran terheran. 뭐예요? 그래요. Kondisi penglihatan Iljung yang semakin parah sehingga dia terjatuh dari tangga lantai 2. Hal ini memang sengaja dibiarkan oleh Sohee agar suaminya meninggal. Perbuatan jahat ibunya ini diketahui oleh Ji-hyun. Dia pun membawa ayahnya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ji-hyun merasa kecewa karena dalam bawah sadarnya, sang ayah hanya memanggil nama Junjae. Makin hari tingkah si A makin aneh aja terhadap Yoran. Apalagi dia merasa bersalah karena selama ini selalu berlaku kasar terhadap Yoran. Dia tidak ingin asmaranya ini tidak disetujui oleh ibunya Junjae. Yoran baru mengetahui jika mantan suaminya Iljung kini bisnisnya diurus oleh anaknya Sohee. Karena anak kandung Iljung telah kabur dari rumah sejak bersekolah SMA. Mendengar hal itu membuat Yoran terkejut, karena selama ini dia tidak mengetahui jika Junjae kabur dari rumahnya. Karena itu tentu warisannya akan jatuh pada anak tirinya. 아니 뻐꾸기 아빠야 뭐야? Tingkah aneh si A membuat ibunya juga terheran, karena kini dia rela memasak untuk ibunya dan membela Yoran. Di bagian lain, detektif dan Junjae mulai curiga pada Sohee yang bersekongkol dengan Daryong. Suami pertama dan keduanya juga meninggal karena penglihatan matanya yang memburuk. Iljung baru saja selesai berobat di rumah sakit. Yang mengejutkan lagi bahwa pengganti Pak Nam sebagai supirnya adalah Daryong. Semenjak mendengar Junjae kabur dari rumah, Yoran meminta berhenti dari pekerjaannya dan ingin mencari anaknya. Walau Ajinjo telah menolaknya dan agar tetap tinggal di rumahnya, namun Yoran tetap harus pergi dari rumah tersebut. Kekagetan si A mencapai puncaknya saat ibunya menceritakan bahwa Yoran adalah istri pertama CEO Iljung, yang anaknya bernama Junjae. Tapi si A berpura-pura tidak mengenal Junjae. 한결아, 엄마 지금 집 Di rumah sakit, saat istri Pak Nam meninggalkan suaminya. Tak diduga Ji-hyun mengunjungi Pak Nam dan berusaha membunuhnya. Karena Pak Nam mengetahui jika penjahat itu adalah Daryong, di mana dia juga menjadi kaki tangan ibunya. Tapi untunglah dokter dapat mengetahui aksi Ji-hyun, sehingga Pak Nam dapat diselamatkan. Setelah kembali ke kamarnya, istri Pak Nam terkejut dan pingsan. Di bagian lain, Yoran memasakkan untuk Sim-chung di hari ulang tahunnya. Rupanya Sim-chung sendiri sedang janjian untuk bertemu dengan Junjae. Hingga akhirnya mereka bertemu di jalan. Yoran dan Junjae samar-samar saling memandang satu sama lain. 왜 그래요? Suasana mengharukan pada pertemuan kembali ibu dan anak yang telah berpisah bertahun-tahun. Sesampainya di rumah, Junjae terheran mengetahui jika Yoran berteman dengan Sim-chung. Mengetahui Yoran ada di rumah, Junjae membuat si A membatalkan bertamu ke rumahnya. 마시자고.
Dia malah mengajak Theo pergi ke kafe. Junjae memberitahukan detektif bahwa wanita yang dicarinya adalah ibu tirinya. Kemungkinan dia masih berhubungan dengan Daryong. Karena Junjae tidak bisa berharap pada detektif karena belum memiliki bukti yang kuat, sehingga Junjae yang akan mencari bukti sendiri atas kejahatan ibu tirinya. Di bagian lain, kondisi Panam semakin membaik. Untuk menjelaskan keraguannya, Ji-hyun bertanya-tanya pada ibunya tentang ayah kandungnya yang diduga adalah Daryong. Dia begitu kesal jika itu merupakan kebenaran. Yeon-hee merasa senang karena Sim Chung selalu setia mendampingi anaknya. Detektif memastikan bahwa Daryong tidak pergi ke luar negeri dalam 6 bulan terakhir. Kemungkinan dia berada di Korea. Di bagian lain, Junjae mengajak Namdo untuk menyelinap ke rumah ayahnya dan menyamar sebagai pekerja pest control, guna mendapatkan bukti kejahatan ibu tirinya. Yoran meminta bantuan Ah Jin-jo agar mengajak Sohee pergi dari rumahnya. Sementara Sim Chung mengajak Ji-hyun pergi makan, tapi mereka tidak tahu jika Daryong menguntitnya. Aksi Junjae dan kawan-kawan tidak ada hambatan. Dia bertemu dengan ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Junjae menjelaskan bahwa Pana menjadi korban kejahatan istrinya. Namun sayangnya sang ayah tidak mempercayai berita tersebut. Junjae memberitahukan kisah masa lalu istrinya yang kelam, karena suami-suami terdahulunya menjadi korban ulahnya. Kini ayahnya yang akan dijadikan korban berikutnya dengan membutakan penglihatannya. 아버지 선택은 잘못됐어요. 내 선택이야. 내 인생이고. Junjae mengajak ayahnya segera pergi bersamanya. Walau dipaksa, tapi ayahnya tidak mau pergi dengan anaknya. Rupanya pembicaraan mereka membuat si bibi curiga sehingga dia menghubungi Ji-hyun. Ji-hyun tersadar bahwa ajakan Sim Chung hanyalah jebakan saja, agar Junjae dapat masuk ke rumahnya. 오늘 나 보자고 한 거. Setelah kepergian Ji-hyun, Daryong yang telah menguntitnya kini mengarah pada Sim Chung. Daryong merusak sprinkle air agar Sim Chung tersiram air. Tapi dia dapat kabur dari area parkir hingga berlari ke atap gedung. Tapi Sim Chung dapat melawan dengan mengancam akan menghilangkan semua ingatannya. Aksi keberanian Sim Chung malah membuat Daryong ketakutan. Hingga akhirnya Daryong kehilangan ingatannya. Di bagian lain, Junjae dan kawan-kawan pergi dari rumah ayahnya. Sepeninggal anaknya Il-jung termenung dengan apa yang telah diberitahukan oleh Junjae. Daryong kini tidak mengingat apapun termasuk pada Sohee. Dia terheran karena dirinya dianggap sebagai pembunuh. Kedatangan Ji-hyun menemui ayahnya mencurigai kedatangan Junjae. Namun sang ayah mengaku bahwa dirinya ketiduran jadi tidak mengetahui siapa yang telah datang. 시력을 거의 잃으신 것 같았어요. Hasil penyelidikan ke rumah ayahnya, Junjae menjelaskan bahwa ayahnya telah kehilangan penglihatannya. Sayangnya dia tidak dapat meyakinkan ayahnya untuk pergi dengannya. Junjae memberikan jarum dan obat yang ditemukan di kamar ayahnya pada detektif, dan juga sebuah foto bunga yang ada hubungan dengan obat tersebut. Esok harinya, detektif mengajak Junjae untuk memantau rumah ayahnya. Selain mereka memasang alat penyadap di dalam rumah. Di dalam rumah, Sohee sedang menyiapkan obat untuk suaminya. Namun Il-jung yang telah mengetahui rencana jahat istrinya secara diam-diam membuang obatnya. Saat terbangun dari tidurnya, Il-jung mencari istrinya. Tapi tak sengaja dia mendengar pembicaraan istrinya dengan seseorang tentang rencana jahatnya. Sehingga Il-jung bersembunyi tapi diketahui oleh Sohee. Di bagian lain,
Junjae mendengar pembicaraan lewat alat penyadapnya. Sim Chung memberitahukan bahwa Daryong kini telah kehilangan ingatannya. Sohee memberikan kembali obat untuk Il-jung. Lagi-lagi Il-jung membuang kembali obatnya. Namun kali ini, Sohee mengetahui jika Il-jung membuang obatnya tersebut. Karena mulai curiga dengan ulah istrinya, dia menghubungi Junjae tapi sayangnya ponsel Junjae tertinggal di kamarnya. Sementara Junjae masih bersama detektif. Mendapat pesan dari ayahnya, Junjae pun bergegas untuk menemuinya. Namun sayang, ayahnya telah menjadi mayat. Dia terkejut melihat polisi dan ambulans sedang membawa jasad ayahnya. Rupanya itu ulah anak tiri. Merasa rencana mereka akan berantakan, Ji-hyun pun membunuh ayahnya dan menghapus barang bukti. Dengan berpura-pura sedih, Ji-hyun menjawab semua pertanyaan polisi. Kekesalan Junjae dilampiaskan pada Ji-hyun yang dianggapnya tidak bisa menjaga ayahnya. Hingga detektif Hong melarainya. Sim Chung berusaha menghibur Junjae yang sedang berduka cita. Di rumah sakit, Sohee berpura-pura bersedih karena suaminya telah meninggal, hingga polisi membawanya. Guna mencari tahu tentang Junjae, Ji-hyun mendekati Namdo dan menakut-nakutinya. Namun Namdo berterus terang bahwa dia hanya akan berteman dengan orang yang memiliki duit. Pada kesempatan itu, Ji-hyun meminta Namdo untuk segera menyingkirkan Junjae. Keinginan Junjae untuk mengautopsi ayahnya ditentang oleh Sohee. Esok harinya, detektif Hong menggeledah rumah Sohee. Polisi belum menemukan bukti apapun dari rumah tersebut. Sim Chung melihat hantu yang masuk ke satu ruangan. Dia pun mengikutinya. Rupanya di ruangan itulah barang bukti tersimpan. Setelah menemukan barang bukti, Junjae dan detektif Hong langsung menangkap Sohee di rumah duka. Tak sengaja Theo melihat Namdo sedang membawa Junjae ke dalam mobilnya. Dia yang curiga menyusul dengan GPS-nya. Ternyata Namdo membawa Junjae ke sebuah gudang yang sudah ditunggu oleh Ji-hyun dan Sohee. Namdo mengikatnya dan menunjukkan surat pengakuan bahwa Junjae lah yang telah membunuh ayahnya sehingga dia melakukan bunuh diri. Kedatangan detektif ke tempat itu membuat mereka terkejut deh. Akhirnya polisi mendapatkan bukti atas pengakuan Sohee yang telah membunuh suaminya. Sementara Junjae masih kesal atas perlakuan Namdo padanya. Hal itu harus dilakukan Namdo guna mendapatkan bukti kejahatan mereka. Ji-hyun tidak terima jika ibunya ditangkap polisi, sehingga dia nekat merebut pistol milik polisi dan menodongkan pistolnya. Junjae yang memang sudah ditarget langsung saja ditembak. Namun Sim Chung yang mengetahui niat jahatnya segera menyelamatkan Junjae hingga dialah yang tertembak. Ji-hyun ditangkap polisi. Sementara Sim Chung dibawa ke rumah sakit. Saat diinterogasi, Ji-hyun yang memiliki racun langsung saja menelannya, sehingga dia tewas di tempat. Hal ini membuat ibunya menangis histeris. Dokter merasa ada keajaiban karena Sim Chung tertembak di tempat yang fatal, namun masih selamat. Kondisi Sim Chung ada banyak keanehan yang tidak sama dengan tubuh manusia biasa. 이런 경우에 보통 샥이 오기 때문에. Junjae dan Namdo begitu senang mengetahui Sim Chung telah sadar. 괜찮아? Di kantor polisi, para wartawan telah menunggu pemindahan Sohee ke tahanan. Sohee menjadi sangat emosi mengetahui Yoran juga hadir di tempat tersebut. Di bagian lain, Daryong melihat aksi Sohee pada layar televisinya. Beberapa hari kemudian, Sim Chung telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara kemesraan Junjae dan Sim Chung terus berlanjut. 3 tahun kemudian, Junjae telah menjadi jaksa yang sukses. Pertemanan detektif Hong dan Junjae terus berlangsung. Di bagian lain, Namdo kini menjadi dosen yang mengajar di Fakultas Hukum. Sementara Theo masih menjadi hacker. Junjae semakin mesra saja dengan Sim Chung
dan mereka memutuskan untuk pindah ke pedesaan di mana jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Mereka pun tinggal berdua di pinggir pantai.